Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni dari kelas A semester 5 Kesejahteraan Sosial Pagi. Nah, dalam video ini di sini saya akan membahas atau memaparkan sedikit tentang landasan teori atau tinjauan pustaka dari judul yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, simak dan tonton video saya berikut ini. Nah, judul saya pengaruh peningkatan taraf hidup masyarakat sosial terhadap perempuan pekerja sapu lidi di dalam memenuhi pendapatan ekonomi keluarga di Desa Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Lanjut pada bab 2 yaitu landasan teori. Nah, di sini yang pertama akan dibahas yaitu mengenai taraf hidup masyarakat. Pengertian taraf hidup yaitu tingkat hidup suatu masyarakat yang mahir dalam melakukan sesuatu pendapatan yang benar. Taraf hidup merupakan mudahnya seseorang yang hidup pada suatu masa dan tempat dapat memenuhi keperluan mereka. Nah, besarnya penghasilan dapat berpengaruh terhadap taraf hidup seseorang. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula taraf hidupnya. Nah, taraf hidup seseorang dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita. Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dan perkembangan penduduk. Taraf hidup rendah adalah salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia selaku negara berkembang yang dapat diwujudkan dalam bentuk pendapatan yang sedikit. Taraf hidup rendah mengakibatkan melambatnya laju kemajuan. Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan terjadi kemiskinan serta kesehatan kurang memadai dan tempat tinggal yang kurang layak. Nah, selanjutnya perempuan pekerja. Di Indonesia, peranan wanita banyak mendapat sorotan dalam sektor publik, terutama sektor industri dan perdagangan. Di satu sisi, wanita berperan sebagai ibu rumah tangga, dan di satu pihak, perempuan juga bisa mencari nafkah, sering dilakukan wanita dalam industri. Nah, di pedesaan, bidang pertanian merupakan bidang di mana kaum perempuan dapat terlibat secara intensif dan berperan penting di dalam keseluruhan proses transformasi dan perkembangan masyarakat pedesaan. Wanita di Indonesia, terutama di pedesaan, sebagai sumber daya manusia, cukup nyata berpartisipasi khususnya dalam memenuhi fungsi ekonomi keluarga dan rumah tangga bersama pria. Partisipasi tenaga kerja wanita memang erat kaitannya dengan latar belakang keluarga, mengingat bahwa fungsi keluarga dalam pengambilan keputusan sangat menentukan. Kemudian, pengertian pendapatan ekonomi. Menurut Suroto, tahun 2000, pendapatan adalah seluruh penerimaan, baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain, maupun hasil industri. Nah, pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian pendapatan menurut ilmu ekonomi menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Nah, menurut Suparmako pada tahun 2000, secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi 3 golongan. Nah, yang pertama, golongan gaji dan upah, kemudian yang kedua pendapatan dari usaha sendiri, dan yang ketiga yaitu golongan pendapatan dari usaha lain. Nah, slide yang terakhir yaitu pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga juga dapat dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Nah, definisi keluarga mensyaratkan adanya hubungan sebagai berikut. Nah, fungsi yang dijalankan keluarga adalah fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, juga fungsi biologis, dan banyak lagi fungsi lainnya. Nah, itulah tadi sedikit yang bisa saya paparkan mengenai landasan teori pada judul yang sudah saya buat. Cukup sekian sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Saya Lovita Alfioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.